Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Artinya, bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal bahwa perkaranya tidaklah seperti apa yang kalian angan-angankan, tidak pula seperti yang kalian inginkan, melainkan perkara yang sesungguhnya ialah barang siapa yang berbuat dosa hingga dosa meliputi dirinya, maka dia menjadi penghuni neraka, yaitu yang datang pada hari kiamat tanpa membawa suatu amal kebaikan pun. Bahkan semua amal perbuatan hanyalah dosa-dosa belaka. Dulur-dulur seiman, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 82 itu disebutkan dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Di sini maksudnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan amal-amal kebaikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, maka mereka itu akan menjadi penghuni surga. Pengertian kedua ayat tersebut di atas, yaitu Al-Baqarah ayat 81 dan ayat 82, itu sama dengan makna yang terkandung dalam firman Tuhan, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 123 dan 124. Di mana artinya adalah pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik itu laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 123 dan 124. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Sa'id dan atau Ikrimah dari Ibnu Abbas yang sehubungan dengan firman Allah ayat 81 yang artinya bahkan bukan demikian, yang benar barang siapa berbuat dosa dan seterusnya. Itu maksudnya adalah mereka yang melakukan amal seperti amal kalian, yaitu amal orang Yahudi, dan kufur seperti kufur kalian, hingga kekufuran itu meliputi diri kalian, dan tiada suatu amal kebaikan pun yang ada pada dirinya. Itu menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud adalah sayyi'ah dalam ayat ini adalah kemusyrikan. Jadi sayyi'ah di sini bukan berbuat dosa, tapi menurut Ibnu Abbas sayyi'ah di sini adalah kemusyrikan. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang semisal dengan riwayat yang di atas telah diriwayatkan dari Abu Wail, Abu Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, dan Ar-Rabi
Ibnu Anas. Al-Hasan dan Al-Sadli mengatakan pula bahwa as-sayyi'ah dalam ayat ini itu adalah dosa besar, suatu dosa besar. Dulur-dulur seiman, Ibnu Juraid mengatakan dari Mujahid sehubungan dengan firman Allah pada ayat 81 surat Al-Baqarah yang artinya dan ia telah diliputi oleh dosanya. Itu yang dimaksudkan biqalbihi, yakni itu hatinya telah diliputi oleh dosanya. Dulur-dulur seiman, Abu Hurairah, Abu Wail, Atta, Al-Hasan telah mengatakan sehubungan dengan firman tersebut bahwa kemusyrikan telah meliputi dirinya. Al-Amash dari Abu Razin dari Ar-Rabi Ibnu Khaitam sehubungan dengan firman Allah tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah orang yang mati dengan membawa semua dosanya sebelum melakukan taubat. Hal yang semisal telah juga diriwayatkan oleh As-Sadli dan Abu Razin. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah, Mujahid, Al-Hasan dalam riwayat yang lain juga Qatadah dan Ar-Rabi Ibnu Anas, yaitu sehubungan dengan makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat tersebut di atas, itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khoti'ah adalah dosa besar yang memastikan pelakunya masuk neraka. Dulur-dulur seiman, semua pendapat yang disebutkan di atas itu mempunyai pengertian yang hampir sama. Sehubungan dengan hal ini, maka layaklah kiranya bila disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Qatadah, ibnu Rabi, Abu Iyad dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada seseorang lalu membinasakannya. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat suatu perumpamaan kepada mereka sehubungan dengan dosa kecil ini, yaitu perihalnya sama dengan suatu kaum yang turun istirahat di suatu tempat yang lapang, yaitu padang pasir. Kemudian orang yang mengatur urusan kaum ini tiba, maka ia memerintahkan kepada seseorang untuk pergi mengambil kayu bakar. Lalu orang itu datang dengan membawa kayu bakar. Si pemimpin merintahkan lagi kepada yang lain untuk mendatangkan kayu bakar. Demikianlah seterusnya hingga mereka berhasil mengumpulkan setumpukan besar kayu api. Lalu mereka membakar kayu api itu hingga semua yang mereka lemparkan ke dalamnya menjadi hangus. Muhammad ibnu Isa meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Muhammad dari Sa'id atau Ikrimah, yaitu dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah ayat 82 surat Al-Baqarah yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya di sini, barang siapa yang beriman kepada apa yang diingkari oleh orang-orang Yahudi dan mengamalkan apa yang ditinggalkan dalam agama mereka, maksudnya agama orang-orang Yahudi, itu baginya pahala yang surga. Ia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka bahwa pahala kebaikan dan keburukan akan tetap dipikul oleh pelakunya untuk selama-lamanya, tiada terputus darinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.